ada RRQ yang melakukan gatekeep. Sementara di bagian kiri, BTR dalam waktu dekat akan menghadapi dua tim, sisa tim Secret dan juga tim DBD. Oke. Dan ya, bagaimana sekarang Circle yang lebih mengerucut lagi ke arah flat door yang terbuka tapi tidak untuk Yuhai. Dia terkena oleh Blue Zone dan juga satu rekan senegaranya dari tim Secret, Aizen di situ yang masih ingin mencari juga Yuhai. Lo ada di mana? Dicari di situ. Dia nggak tahu kalau Yuhai itu udah tertake down oleh Blue Zone kah? Dan ya terlihat jadi poin yang sangat amat mudah dan kita berharap ada kemungkinan Red Villains yang lain. Raizen memberikan bala bantuan juga di situ dan mudah-mudahan menjadi 1 poin tambahan. Let's go. Dapat nggak? Dapat. Hah? Dapat. Fix. Oh ya, alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Raizen, satu player dia dapatkan kembali lagi menjadi 2 eliminasi yang didapatkan dan Zvavel sepertinya yang bermain tadi atau Satar. Zvavel sudah melakukan maju ke arah bagian depan bersama dengan Liquid untuk mengamankan bagian bibir zona. Karena tidak akan mudah, cukup open field dengan kendaraan-kendaraan didapatkan sedang mencari titik yang penting untuk bisa dimainkan menjadi maksimal. Molly tidak dia bawa, mungkin seperti itu ya. Karena 360 peluru, senjata keduanya AKM berarti menandakan memang Rosemary, lu harus nembak ke orang-orang, lu harus knock ke orang-orang. Karena kalau sudah ada perintah tembak, maka tembak. Itu dia. Jangan lupa pakai sarung tangannya juga gitu. Jadi biar bersih gitu kan. Itu dia, Betul. jangan sampai ke tembok ya dong. Betul. Jangan kayak Liquid. Udah ada atasan, kamu Liquid harus tembak di jam segini, arah mata angin segini. Ketika udah dapat instruksi seperti itu, laksanakan dari atasan. Itu dia. Jangan tunggu-tunggu lagi. Berarti IG-nya Svavel gitu kan. Betul. Itu dia. Betul. Tapi ya kali ini Gitu. masih ada swarming in, masih ada pergerakan yang ya mungkin bisa dikatakan cari posisi lah. Ini tapi ini dia box satu bulan terakhir Sunoas terlihat oleh Rosemary. Rosemary tidak. Satu-satunya antitesis bagi Rosemary adalah happy birthday dan bahkan tumbang membuat Alter Ego menyisakan 2 active player Sunoas. Ini ngeselin banget. Oke, nggak apa-apa, tapi tidak ternyata Anarkid pun mengambil celah tersebut, kesempatan tersebut ketika Alter Ego belum reset lagi, hanya menyisakan Fnatic yang pasti akan hidup. Dan ya, kita harap Fnatic masih menjadi last man standing yang bisa menjaga konsistensi Alter Ego di late game. Betul sekali, karena dua tim itulah yang dari tadi melakukan gempuran ke arah Fnatic atau Alter Ego secara tim. Bacon, 1 orang. Hale menyisakan 2 player juga. Mereka akan menjadi 2 tim yang tentu tidak akan bandel, tidak akan melakukan banyak gerakan karena memang secara kuantitas sudah di bawah tim lainnya. Tapi RRQ masih sangat pede dengan jumlah player yang masih cukup banyak, itu 3 orang. Bagi yang mereka miliki dengan cukup banyak juga membuat mereka terus melakukan aksi bagi men untuk mengetahui di mana letak lawan dan mungkin baiting agar bisa ditembak oleh kawan yang lainnya. Yes. Dan Hale pun mereka masih santai-santai aja karena posisi mereka memang berada di posisi yang kentang. Ada di low ground juga pemain-pemain dari Hale-nya. Flash ya, terutama dari sisi bawah. Kalaupun mereka naik, ini bakal menjadi makanan yang empuk banget untuk BTR di sebelah kiri, Arahku di sebelah kanan. Benar-benar get slow, menunggu timing di 1 menit belasan detik lagi. Tapi Sam9, mereka untuk lurus terus sih terbuka sih. Ini duluan sama Bigetron Net Villains. Harus ada pergerakan estafet menurut gue dari Bigetron Net Villains untuk mendapatkan spot di pinggiran circle sisi atas ataupun baratnya. Itu dia, tapi Sam9 dalam waktu yang bersamaan juga mempunyai obstacle yang cukup kuat ya. Batu-batuan ini akan membuat mereka sulit untuk tertembak. Mungkin RRQ mempunyai high ground atau kondisi yang lebih tinggi daripada Sam9. Tapi dengan batu-batuan ini, lihat akan menjadi sebuah natural obstacle yang tidak mudah. Tapi di waktu yang bersamaan, dari Sam9 bisa melakukan pick off. Nerpeko akhirnya mengakhiri dari Fnatic di hashtag yang ke-6. Namun begitu untungnya poin tetap menuju ke arah tim Indonesia. Bigetron dan juga RRQ menjadi 2 tim terakhir dari Indonesia yang ada di game kali ini. Yes, dari Svavel sudah mengetahui informasi di puing-puing pesawat ini harus ada yang dia batasi. Berapa bom masuk? Itu bom yang hoki gak sih menurut gua? Kayaknya bom yang tidak terlalu, karena buat trap doang, tapi betul. Itu masuk ke makan trap tersebut. Dan itu debate oleh Deus, berarti memang Deus! Liquid! Nice banget, akhirnya 2 didapatkan membuat 3 melawan 2. Ini akan maju ke arah bagian depan, Raizen 1v1, 1v2 ternyata tembak ke belakang. Sam9 tumbang 3 player, misalkan 1 saja
saja. Ini kekuatan Red Villains menumbangkan 3 dengan bom dan juga Bagiman. Lemparkan smoke terlebih dahulu. Ryzen mungkin ada upaya melakukan revive dari Liquid. Tapi harus tetap aware. Lihat permainan mereka tetap aware. Tidak terburu-buru untuk mencari mana Lung dan juga Dep berada. Tapi dari Dep melakukan sebuah high toss nade ke arah bagian depan. Please nggak kena, please nggak nyampe dong. Dan Ryzen masih bisa di-revive. Keuntungan di sini adalah mereduksi player Sam9. Tidak hanya mencari kemenangan, tapi setidaknya mereduksi dan dapat keunggulan di bagian zona utara. Mereka bisa masuk selepas ini. Tapi Bacon harus tumbang di tempat lain. Hale mendapatkan 1, Mort tumbang menjadikan keadaan berimbang. 2 melawan 2 antara Hale dan RRQ. Ini fight-nya culik-menculik ya di bagian late game kali ini, Junior. Yes, tadi memang poinnya adalah di bom dari Swavel. Itu pun bom yang nggak disangka-sangka juga. Dan akhirnya Liquid pun memberanikan diri. Tapi tidak untuk RRQ. Mort masih terus coba di-push, di-seal, di-engage, di-dive. Oleh satu momen dari Hale get slow. Flash pun belum berani. Ini cukup berani sebenarnya get slow. Dia masuk ke kandang RRQ yang dimana Asa di situ udah bersiap diri banget untuk memberikan tembakan-tembakannya. Tapi lihat untuk Ryzen sudah dibangkitkan kembali. Masih terus berputar-putar untuk mencari detail-detail pemain dari Sam9 karena controlling di utara mesti harus menghabisi Sam9 terlebih dahulu. Ketik Indopride-nya, ketik BTR Win, ketik Viva RRQ sekarang juga guys. Kenapa? Karena memang kita butuh banget karena gue yakin 101% Piala PMSL akan ada di tangan Indonesia. Walaupun ini memang masih awal-awal, tapi start mereka sangat amat baik sekali ini ya loh. What a good shot datang dari Bacon Red Villains. Dan bahkan ada lagi sebuah N untuk Bacon membuat tim Indonesia masih strong di bagian late game. 2 diantaranya bahkan tembakan dari Dep. Memang satu player ini sangat mengganggu, tapi Liquid, let's go again. The game changer and all Indonesian at the end. RRQ melawan Bigetron. Red Villains, Indo Pride-nya. BTR Win apa Viva RRQ nih guys? Ramaikan kolom komentar sekarang juga tentunya. RRQ, satu player sedang melakukan healing itu Mort. Bigetron pun demikian, tapi keadaan akan menjadi imbang 3 melawan 3 nih Junior. Bigetron bersama RRQ ada di late game. Dapetin WWCD. Bigetron bersama RRQ. Late game-nya siapa? Ini yang menentukan. Akhirnya tembakan dari Ryzen. Dapatkan Asa 3 melawan 2. Ini Red Villains benar-benar geragas. Hati-hati, baginya udah berasa. Dan Ryzen tertumbangkan. TPR tembakan dari Swavel. Hit fire sayangnya tidak melakukan sebuah. Eko tumbang dengan Nate. Liquid game ini sih benar-benar ubah segalanya. 2 on 1. Mort melawan 2 player dari Bigetron Red Villains. Tapi harus gue akuin MVP Liquid sih. Liquid kalau dia nggak benar-benar atraktif dan juga bomnya tadi nggak dapetin ke sebelah kiri dan finishing. Congrats untuk tim Bigetron Red Villains dan lihat Swavel nih. Lihat. Gen. Mana nih selebrasi lu yang telinga itu? Oh belum. Dikeluarkan. Kalau sama-sama tim Indo kali ya.